ada yang berupa konsumsi dari aset tersebut, kemudian ada penggantian aset karena adanya peristiwa alam yang terjadi di aset tersebut. Jadi pada dasarnya prinsipnya adalah kita hanya akan membahas yang topik yang nomor 2 ini, yaitu sumber daya mineral. Nah, pada dasarnya prinsipnya itu adalah kita melakukan pengalokasian dari cost yang kita korbankan untuk mendapatkan sumber daya mineral tersebut. Nah, nanti isunya adalah bagaimana kita akan melakukan proses pengalokasian dan atas dasar apa kita harus melakukan proses pengalokasian tersebut. Karena untuk tambang minyak misalnya atau tambang sesuatu yang harus diambil jauh di dalam bumi, itu bisa jadi setelah sekian kali penggalian baru akan didapatkan satu sumber tambang tersendiri. Jadi misalnya untuk menggali minyak, dia mungkin harus menggali 10 atau 20 tempat dulu untuk baru kemudian mendapatkan minyak. Nah, isunya adalah bagaimana kita mengalokasikan cost dari penggalian-penggalian tersebut untuk dibebankan sebagai biaya. Nah, untuk menentukan depletion base, basis untuk melakukan deplesi, maka ada 3 cost yang kemungkinan harus dipertimbangkan. Pertama, cost sebelum eksplorasi. Kemudian cost eksplorasi dan evaluasinya. Dan terakhir adalah cost untuk pengembangan. Nah, pre-exploratory cost ini, misalnya gini, di suatu wilayah, misalnya ada sebuah perusahaan minyak, dia ingin mencari minyak. Perusahaan minyak ingin mencari minyak, ya. Dia datang ke Indonesia. Nah, ketika dia datang ke Indonesia, mungkin dia datang ke suatu wilayah, katakan ke Kalimantan, gitu ya, di Kalimantan. Nah, dia datang ke Kalimantan, pasti dia akan melakukan penelitian untuk menentukan di mana di wilayah di Kalimantan itu yang akan dia periksa. Katakan dia datang ke Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur ini dia kemudian mencari di beberapa tempat. Nah, untuk pencarian tentu ada biaya ya. Ada biaya yang harus dia keluarkan. Nah, ini disebut dengan biaya pre-exploratory. Jadi perusahaan tambang itu tidak langsung datang ke sebuah tempat menggali lalu dapat minyak. Dia akan datang dulu melakukan survei dulu untuk menentukan karakteristiknya. Misalnya ketika dia ingin menambang minyak, tentu dia sudah harus tahu topografi wilayah tersebut. Dia harus tahu struktur tanahnya. Dia harus tahu bagaimana tipe tanah atau tipe tempat yang kemungkinan minyaknya itu ada. Nah, misalnya gini, selama ini kita tidak tahu di Sumatera Barat ini ada minyak. Kan? Nah, kenapa bisa tidak ditemukan minyak? Pasti karena ada ciri-ciri tanah, ciri-ciri yang menggambarkan, yang membuat mereka tahu bahwa di sini tidak ada minyak. Tidak ada perusahaan minyak yang datang ke Sumatera Barat untuk mencari minyak, karena memang tidak ada minyak. Perusahaan emas pun juga tidak ada. Konon ada di Payakumbuh misalnya, di Gunung Omeh itu. Kalau jeruk Gunung Omeh, memang nggak tahu. Jeruk Gunung Omeh nggak tahu. Berarti yang Anda makan di rumah itu Anda nggak pernah tahu. Ini dari mana asal-usulnya. Nah, Pasaman Payakumbuh beda. Pasaman tipis pun. Nah, itu juga. Nah, itu misalnya itu memang ada. Konon ada di selatan, di pesisir selatan juga ada konon ada emas. Konon. Tapi tidak pernah ada kan bahan tambang tidak. Jadi satu itu yang sudah botak di sana itu. Nah, untuk datang ke sana mereka mengeluarkan biaya ini. Nah, biaya yang mereka keluarkan ini bagian dari yang harus dideplesi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini dia akan mengeluarkan biaya-biaya di sini dulu.
Nah, kemudian ketika sudah selesai, mereka katakan ya, mereka datang ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ini ada sekian tempat yang mereka cari. Di masing-masing tempat ini ada biaya yang pasti mereka keluarkan. Nah, dari sekian tempat itu diputuskan bahwa yang ada itu adalah wilayah 1 misalnya. Wilayah 1. Nah, di wilayah 1 ini, katakan wilayah 1 itu apapun itu juga ada kemungkinan, katakan ini sebuah kabupaten, ada kemungkinan dia harus mencari pula di beberapa tempat lagi, di mana sumurnya itu betul-betul ada, yang ada minyaknya gitu. Nah, di sini maka akan ada mulai dia akan melakukan, katakan sudah putuskan di wilayah ini, maka mereka akan ada biaya yang berhubungan misalnya hak untuk menggali. Jadi ini hak untuk eksplorasi. Nah, dia tentu harus urus ke kementerian izinnya, izin tambang, harus melakukan uji yang lain. Kalau Anda pernah dengar Lapindo ya? Lapindo. Mereka kan serang cari minyak di Jawa Timur. Nah, ketika mereka melakukan hal tersebut, terjadi kesalahan gitu. Sehingga minyak lapisan lumpur yang ada di bawah itu tidak bisa dihentikan sampai hari ini. Nah, itu berarti ada studi yang dilakukan juga di situ. Mereka tahu sih di sana ada minyak, tapi mereka harus lakukan studi lagi. Kemudian ada exploratory drilling, jadi pengeboran tapi untuk tujuan eksploratory. Jadi belum pengeboran untuk ambil minyak, tapi untuk menentukan kadar minyaknya. Apakah minyak ini bisa ditambang, berapa banyak yang ada di bawah sana gitu. Nah, mereka harus lakukan itu. Kemudian mengambil penyampelan, ada aktivitas yang berhubungan dengan secara teknis itu visible atau tidak gitu. Ya, misalnya gini, ditemukan minyak, tapi sana di pegunungan. Visible enggak untuk membawa minyak itu ke darat atau ke laut? Ya, mungkin enggak untuk dibawa dari daratan itu ke ini. Misalnya gini, salah satu isu kenapa ada perang terus di Irak dan Afghanistan, karena kebutuhan minyak Eropa itu diambil dari Asia Tengah. Biasanya di Asia Tengah itu untuk lewat darat itu mesti ke barat, menembus Swiss, Prancis, terus ke negara-negara Eropa Barat yang pasti tanahnya mahal dan biayanya mahal untuk dilewati. Alternatifnya adalah ke selatan, ke laut India, ke laut Arab. Untuk melewati itu berarti harus lewat Iran, musuhan kan, lewat Amerika, lewat Irak, masih musuhan sama Saddam Hussein. Lewat Afghanistan sejak zaman zaman Genghis Khan sampai hari ini itu tidak pernah berhenti perang. Dibutuhkan cara untuk itu teori konspirasinya, tetapi itu visible gitu, masuk akal karena dia harus butuh cara untuk mengevaluasi, butuh evaluasi untuk penyaluran minyak nanti. Nah, mungkin kita ngambil minyak, lalu kita bawa literan dengan truk gitu ya, lalu truk itu berjalan jauh. Nah, yang terakhir adalah apa yang disebut dengan development cost. Development cost ini adalah biaya yang memang sudah berhubungan dengan tahap produksi. Ini sudah tahap produksi untuk menghasilkan minyak diambil dari bawah. Oke. Ya. Studi yang mana dulu? Sini. Jadi pre-exploratory ini biasanya gini. Saya ada beberapa film yang berhubungan dengan itu dan ada satu buku yang berhubungan cerita tentang bukunya itu buku tentang spionase, tetapi berhubungan dengan diambil latar belakangnya pencarian sumber mineral di Irak. Nah, salah satu
film itu ceritanya sebenarnya tentang Indonesia. Jadi ada seseorang yang mendapatkan sampel tanah. Dia gini, dia menduga ada emas di Kalimantan. Lalu caranya adalah apa? Dia gali tanah gitu. Gali tanah, lalu tanah itu dicek kandungan emasnya. Jadi ada rumusnya berapa persen dari sekian ton tanah yang kemudian kita bisa katakan di sana itu memang ada emas. Gitu. Emas kan memang ada di Kalimantan, tapi visible untuk dieksplorasi, di develop. Nah, itu biayanya muncul di situ. Jadi ini tahap pre-exploratory ini betul-betul dia kirim orang. Misalnya gini, ada kemungkinan dari kajian sejarah, kajian ilmu bumi, bahwa di masa lalu itu ada kemungkinan ada mineral yang tertimbun di suatu wilayah. Nah, orang itu akan pergi ke sana. Kalau saya tidak salah ya, misalnya dia akan menemukan, dia akan mencari jenis batu-batuan tertentu. Batu-batuan tertentu itu menjadi indikasi bahwa di sana ada batu atau potensi untuk tambang perak kah, emas kah gitu, atau uranium kah kayak gitu. Jadi dia memang ada ilmunya untuk menentukan di sana itu memang ada sesuatu, dan itu bisa dilihat dengan cara mereka menggali bumi dulu. Ada yang lain, ada pertanyaan di sana? Yang di rumah ada pertanyaan? Baik, untuk depresi ini kita bisa menggunakan unit produksi untuk penghapusan write-off biaya resources tersebut. Jadi cost resources itu kita hapuskan. Nah, cara penghapusannya adalah dengan membagi dia atau berdasarkan unit produksi. Nah, nanti ada 2 laporan keuangan yang akan saya tunjukkan, dan ternyata memang dia menggunakan unit produksi untuk melakukan penghapusan kos sumber daya tersebut. Nah, karena menggunakan unit produksi atau metode aktivitas, maka yang dibutuhkan adalah estimasi ini. Estimasi berapa unit yang tersedia di dalam bumi tersebut. Unit apa? Kalau emas, ini berapa kilo di bawah situ, berapa ton dia di bawah bumi. Kalau minyak, berapa juta liter literan kecil, juta liter di dalam bumi. Atau berapa barel, juta barel dia di dalam bumi. Nanti itu yang dibagi, yang jadi pembaginya, yang dibagi adalah total cost dikurangi residual value dibagi dengan unit yang terestimasi ada di dalam bumi tersebut. Jadi kalau misalnya gini, kalau di dalam bumi itu ada 1.000 miliar barel gitu, yang ada di dalam bumi. Nah, pada tahun ini, terus kemudian untuk kos yang tadi itu dibutuhkan uang, katakan 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah untuk kos melakukan eksplorasi atau menemukannya. Nah, maka per unitnya kosnya adalah 10 rupiah per unit. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pada tahun 2021 nanti diekstrak itu atau diambil itu sebesar 100.000 unit kilogram, maka kita tinggal mengalihkan unit ini 100.000 dengan 10. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat contohnya.
Itulah depresinya. Misalnya di sini McLeod memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 ekar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Nah, lease cost-nya, saya tidak tahu apa yang di lease di sini, mungkin peralatannya, cost untuk lease-nya itu 50.000 euro, kemudian cost eksplorasinya pada wilayah tersebut 100.000 euro, kemudian intangible development cost yang terjadi untuk pembukaan tambang itu 850.000. Totalnya ini kan 150 tambah 850 kan berarti 1 juta ya, 1 juta euro. Nah, kemudian McLeod mengestimasi bahwa tambang tersebut akan bisa menghasilkan 100.000 ounces gold. Ini satu ounces itu berapa saya juga kurang paham, sekian kilo. Nah, pertanyaannya nanti berapakah cost per unit? Kita tinggal membagi angka 1 juta dengan 100.000. Ini dapat 10 euro per ounce. Pertanyaan? Pertanyaan? Nah, ini. Saya ingin tunjukkan ke Anda contoh cadangan ya. Buat yang di rumah saya bagi ke Anda layar saya ya. Ini ada sebuah laporan tahunan dari sebuah perusahaan bernama Barrick. Barrick ini pernah mencoba mencari emas juga di Indonesia. Tahunnya 99. Dulu pertama kali saya baca-baca annual report, itu salah satu yang saya baca itu Barrick ini. Jadi Anda semua di sini atau yang ada di rumah, itu satu kali saja seumur hidup Anda selama jadi mahasiswa, itu minimal baca laporan annual report ini dari depan sampai belakang. Nah, ini annual report Barrick gitu ya. Yang tahun 99 ini saya paling suka untuk menampilkannya. Yang di rumah kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Annual report ini adalah produk kita, gitu. Produk akuntan. Akuntan mesti tahu apa yang ada di annual report dan mesti bisa untuk memahami apa yang ada di annual report ini. Nah, saya ingin menunjukkan ke Anda contoh cadangan emas. Jadi ada beberapa tambang, tidak banyak tambangnya di dunia, tapi ini, sebentar.
Nih. Ini yang saya ingin tunjukkan ke Anda. Ini perkiraan dia tentang cadangan emasnya. 17,1 juta ounces. Ini di satu tempat saja di perbatasan Argentina dan Chile. Saya tidak usah banyak-banyak, ya sebagian yang kecil yang terlihat aja tidak apa-apa. Ini juga di Afrika sepertinya. Ini yang putih-putih di atas ini gedung. Manusianya tidak kelihatan. Ini cadangan emasnya. Jadi kalau tadi dari kasus yang tadi Anda bisa membayangkan bahwa yang akan dibagi tersebut adalah yang akan dia bagi untuk sebagai pembagi untuk biaya depresi tahunan, itu tentu adalah yang 7 juta ini. 7 juta ini ya. Jadi yang 7 juta ounces ini adalah yang akan dia gunakan untuk membaginya. Jadi kalau katakan pada tahun 1999, itu dia sebelum eksplorasi, misalnya katakan dia habiskan biaya 10 atau 100 juta dolar. Gitu, untuk mengeksplorasi, lalu ini ada 7.500.000 ounces. Ya. Itu berarti dia dapat berapa per ounce-nya. Berapa dolar per ounce-nya. Lalu di sini nanti dasar depresinya ada dari yang ada di sini. Oke. Nah, mungkin saja di dalam ini ada penjelasannya. Nah, apa yang tadi disebut pre-exploratory itu, mungkin Anda bisa bayangkan di sini gitu. Kalau misalnya ini kan wilayah perbatasan dia mana ya? Ini di Afrika, dia mengambilnya tambangnya adalah di Afrika. Jadi sebelum dia menemukan di wilayah yang dimaksud di sini, wilayah yang berwarna biru ini di Tanzania ini kan di Tanzania, mungkin saja dia sudah melakukan eksplorasi di banyak tempat. Ya, dia bisa jadi sudah melakukan eksplorasi, katakan di banyak tempat di sekeliling Tanzania tersebut, atau mungkin juga sudah masuk ke Kongo untuk menentukan mencari-cari di mana posisi cadangan emas yang ada. Nah, di setiap titik-titik ini pengeluaran mereka adalah apa yang disebut dengan pengeluaran pre-exploratory cost itu. Oke. Nah, sampai kemudian mereka menemukan bahwa cadangan itu ada di wilayah ini. Nah, di wilayah yang dimaksud di sinilah kemudian tahap pengembangan atau tahap eksplorasi itu mulai dikerjakan. Untuk tahu pinpoint sampai wilayah tersebut, mungkin mereka juga akan tersesat dulu. Jadi misalnya ini wilayah tambang yang mereka pakai sekarang, bisa jadi mereka tidak tersesat juga di beberapa tempat sebelumnya, sebelum mendapatkan wilayah yang paling visible untuk dipakai gitu ya. Ini saya hanya mencontohkan ke Anda bagaimana kira-kira maksud dari akuntansi yang tadi. Ada pertanyaan di sini? Nah, misalkan gini, pada tahun yang bersangkutan, katakan tahun 2019 atau 2000 berapa, McLeod itu melakukan ekstraksi sebanyak 25.000 ounces pada tahun pertamanya, kemudian maka depresi pada tahun tersebut itu adalah sebesar 250.000. Karena tadi per ounce-nya biayanya adalah 10 euro. Nah,
kita melakukan penjurnalan, debitnya adalah inventory. Karena kenapa? Kita mendebit inventory kenapa? Perusahaan ini bisnisnya apa? Kalian tahu yang di rumah? Kenapa inventory yang kita debit? Maaf Pak, itu share screen-nya nggak jalan Pak. Nggak jalan. Kelihatan? Sudah. Sudah. Nah, pada tahun ini, pada tahun pertama, mereka mengekstrak 25.000 ounce silver. Nah, lalu untuk itu mereka harus mendepresi sebesar 25.000 dikali dengan 10 ya. 5.000 kali 10 sama dengan 250.000. Debitnya itu inventory. Kenapa inventory? Kenapa inventory? Ada yang tahu? Sini ada yang tahu? Ada yang tahu? Anda bayangkan yang laporan annual report Barrick ini. 25.000 ounce yang diambil itu berarti diambil sebagian yang ada di sini ya, yang ada di layar ini. Kelihatan ya yang di layar ya. Katakan dia ngambil sebagian yang ada di sini yang bulatan merah. Ini yang disebut diekstraksi. Paham ya? Dia ngambil untuk bagian itu yang disebut dengan diekstraksi. Besarnya adalah 25.000 ounces. Pertanyaan saya adalah, kenapa ini kemudian masuk ke inventory? Satu persatu. Jadi satu persatu sekarangnya enggak berani. Karena itu barang-barang dagangnya kan. Karena itu adalah sediaan barang dagangnya. Jadi kenapa kita mendebit inventory? Karena memang ini masuk menjadi inventory perusahaan. Ini menjadi inventory sehingga nanti ini akan menambah inventory. Inventory bertambah 250.000. Ya, dia masuk sebagai inventory. Nah, kita kredit adalah depresi akumulasian. Sama seperti biaya depresiasi, maka setiap kali kita melakukan pengambilan mineral tersebut, maka ini berarti mengurangi mineral kita yang ada di sana. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ketika diperoleh dulu, itu dia memiliki kos tambang itu sebesar, tambang perak itu sebesar 1 juta, seperti yang tadi ada di soal, 1 juta, maka ketika
ini diambil, ketika dia ditambang, kita memindahkan sebesar jumlah yang diekstraksi ke inventory sebesar 250.000. Anda perhatikan ini alternatif jurnalnya ya. Ini jurnal pertama yaitu tambang. Tambang perak ini nilai tambangnya kos tambang itu adalah sebesar 1 juta. Di tahun pertama diambil sebesar 25.000 dikali 10 euro sama dengan 250.000 ya. Nah, penjurnalan adalah kita menjurnal inventory di debit dengan nilai 250.000, lalu akumulasi depresi sebesar 250.000. Kenapa kita lakukan penjurnalan seperti ini? Karena kita memindahkan dari aset satu, aset berupa tambang, ke aset lain berupa inventory. Ya. Sekarang pertanyaannya, ini kan sudah berkurang kan? Tambang perak ini kan sudah berkurang 250.000. Nah, bagaimana kita mencatat pengurangan? Ada dua alternatif. Pertama, kita seperti yang ada di layar, yaitu akumulasi depresi itu dicatat di kredit sebesar 250.000. Oke, sehingga netnya ini menjadi 750.000. Jadi ini carrying amount-nya. Carrying amount-nya adalah 750.000. Paham ya? Sehingga ini kalau dengan cara begini, maka di dalam laporan posisi keuangan aset tambang itu tetap bernilai 1 juta, dilaporkan sebesar 1 juta, sebesar kos perolehan, lalu dikurangi dengan akumulasi depresi sebesar 250.000, sehingga nilai bersihnya adalah 750.000. Itu alternatif pencatatan yang pertama. Alternatif pencatatan yang kedua adalah tambang tadi perak itu tetap dicatat 1 juta. Lalu ketika ekstraksinya terjadi, kita memindahkan, memunculkan nilai yang diekstraksi, ini sebesar 250.000, tapi kita tidak menggunakan akun akumulasi depresi, melainkan langsung menguranginya di sini sebesar 250.000. Mengurangi sebesar 250.000, sehingga kalau di laporan posisi keuangan di akhir tahun aset tambang itu nilai yang akan tercantum hanya 750.000. Kita kehilangan jejak berapa kosnya. Kalau yang tadi kita tahu histori kosnya gitu. Alternatif yang pertama tadi itu kita tahu histori kosnya, karena yang ditampilkan itu tetap adalah aset tambang dengan nilai 1 juta ya, dikurangi dengan akumulasi depresi sebesar 250.000, sehingga netnya memang 750.000. Netnya sih sama, tetapi metode yang ini kita tahu historinya. Kalau yang metode yang ini kita tidak tahu historinya. Yang kita tahu adalah nilai bersihnya saja. Ini yang di sini kan ada buku sama sekali. Itu penghinaan nama. Penghinaan kalau membawanya di. Apalagi PPT. Ini bukunya. Akan berhasil Anda kalau tidak mau membaca buku. PPT itu tidak ada menjanjikan yang barusan kan?
Ini bukunya banyak. Saya punya gratisan, tapi karena saya yakin Anda mampu mencarinya, saya tidak membaginya. Saya punya gratisannya. Mulai minggu depan bawa buku ya. Bawa buku. Angkatan-angkatan yang lalu dia fotokopi buku itu menjadi sebesar ini. Besar, pokoknya buku. Besar ini. Ini menghematnya. Yang dulu yang edisi sebelum ini itu 2 buku. Ini 1 buku dia. Jadi lebih tebal. Jadi 2 buku. Siswa yang lalu bawa 1 buku itu. Apa-apa bersusah-susah dulu. Mumpung masih muda. Oke. Ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Oke, isu yang lain adalah andai perusahaan itu kemudian menyadari bahwa kandungan mineral yang ada di dalam tanah atau di bawah laut ya, itu ternyata tidak sebesar yang diestimasi. Jadi misalnya kalau yang tadi Barik ini misalnya, awalnya dia kan melihatnya segini. Awalnya dia lihatnya sebesar wilayah ini. Oke. Ternyata kemudian meluas menjadi katakan seperti ini. Di yang wilayah biru ini termasuk wilayah tambahannya, katakan begitu ya. Nah, kalau tadi waktu estimasi pertama yang kita lakukan, itu kan dasarnya adalah cost eksplorasi, cost yang sehubungan dengan eksplorasi dibagi dengan 7,5 juta ounces gitu. 7,5 juta ounces. Ternyata kalau yang biru ini dimasukkan bertambah lagi 2 juta misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan berarti ada lagi cost 1 tambah cost 2, katakan gitu, ada muncul lagi cost 2. Tapi yang tadinya 7.500.000 ini bertambah sebesar 2 juta ounces lagi. Nah, itu sangat mungkin terjadi karena di dalam perjalanannya bisa jadi ditemukan sumber daya cadangan yang lebih banyak atau justru cadangannya menjadi lebih sedikit. Nah, secara accounting, maka yang kita lakukan adalah kita merubah estimatnya saja. Estimat apa? Estimat apa? Estimat itu adalah hasil dari operasi ini dibagi operasi ini, itu namanya estimat. Estimat itu ya saya menyerapnya begitu saja jadi estimat. Jadi estimate ini ya nilai yang di sini. Lalu kalau kita dapatkan angka baru maka itu berlaku maju. Misalnya gini, pada tahun kedua tadi kan tahun pertama berapa tadi 10 atau 10 per ounces ya, 10 euro per ounces. Sekarang setelah kita lakukan setelah dapat informasi tentang cadangan yang baru, maka kita mendapat angka baru. Kalau tadi dapatnya 1 juta, ini menjadi 1 juta ditambah dengan 200.000 ounces yang baru. Nah, kalau tadi ini 1 juta biaya di sini tadi berapa? 1 juta. Ini 100.000 ya, 100.000 tambah 20.000 misalnya ini, berarti kan 30.000 jadi 120.000. Nah, tadi biaya di sini adalah 1 juta. 1 juta katakan sekarang menjadi 1.500.000. Maka kita tinggal membagi 1.500.000 dibagi dengan
1.500.000 bagi dengan 120.000 dapat 11, sekian. Nah, ini estimatnya yang kita ganti. Jadi kalau misalnya di tahun kedua diproduksi atau diekstrak itu 10.000 onsis, maka 10.000 onsis itu dikali 11, begitu saja. Ini berlaku maju. Jadi tidak ada kita melakukan perubahan pada tahun pertama, tapi berlaku mulai dari tahun kedua dan seterusnya. Paham ya? Kemudian ini ada isu liquidating dividend. Saya loncati aja isu liquidating dividends-nya ini. Karena liquidating dividends ini sebenarnya saya tidak tahu kenapa dimasukkan ke sini. Nah, dia sebenarnya liquidating dividend itu adalah dividen ini dibayarkan dengan mengambil return earnings, bukan return earnings, tapi yang dibayarkan sudah melewati return earnings-nya. Jadi laba tahun berjalan pun sudah terlewati. Misalnya gini, return earning balance-nya 1,6. Jadi ini di equity return earnings itu nilainya adalah 1650. Oke. Kemudian depresi 2.100.000, share premiumnya 5435 sekian. Nah kemudian cash dividend dibayar 3 juta. Jadi uang yang tersedia hanya 1,6. Yang dibayar 3 juta. Mau enggak mau kita harus ngambil dari premium yang ada. Itu disebut dengan liquidating dividend. Jadi premium diikutkan untuk menutupi kekurangan pembayaran cash dividend. Saya tidak tahu apa tujuan penulis menaruhnya di sini, tapi itu konteks liquidating dividends itu. Kemudian masalah penyajian. Tentang penyajian, ini I dan INI itu exploration and exploratory and evaluation expenditure, maksudnya tadi kan ada di bagian pertama itu tentang biaya biaya depletion base. Depletion base itu ada 3. Nah, yang dimaksud dan I itu adalah yang ini, yang exploratory dan evaluation cost. Nah, ini kan dimaksud dengan I dan INI. Jadi INI untuk penyajiannya, pengungkapan sehubungan dengan expenditure INI harus mengikutkan kebijakan akuntansi untuk eksplorasi dan evaluasi biaya eksplorasi dan evaluasi, termasuk pengakuan aset ini INI. Kemudian berapa jumlah aset, kewajiban, biaya, pendapatan dan biaya sehubungan dengan operating cash dan operating cash flow dari eksplorasi dan evaluasi itu juga harus diikutkan. Saya contohkan pada Anda annual report dari perusahaan Indonesia ini, perusahaannya INTP, Indosemen Tunggal Perkasa. Saya perlihatkan ke Anda dulu, yang di rumah belum lihat ya. Saya contohkan pada Anda
Annual Report Indonesia. Nama perusahaannya Indo Semen Tunggal Prakarsa. Ini perusahaan semen. Jadi karena dia perusahaan semen, berarti dia pasti menambang mineral di dalam bumi atau di permukaan bumi. Kalau seperti semen Padang itu yang ditambangnya adalah yang di permukaan bumi, bukan yang ada di dalam bumi. Nah, sambil melihat ya bagaimana penyajian informasi keuangan. Ini pernyataan auditor, pernyataan direktur dan direktur utama tentang tanggung jawab mereka terhadap laporan keuangan ini. Ini pernyataan laporan auditnya. Anda mungkin belum yang pertama, yang angkatan 2020 ini belum pernah melihat laporan audit karena memang belum masuk mata kuliahnya. Tapi Anda baiknya tahu di mana akan mencarinya. Kemudian ini laporan posisi keuangan. Ini disebut dengan laporan posisi keuangan. Ada aset. Anda lihat di sini ada 2 tahun yang disajikan, 2012-2011. Berarti tahun utamanya ini, tahun pembandingnya yang 2011. Kemudian di tengah itu ada catatan atau notes. Catatan itu adalah acuan ke catatan kaki. Jadi notes yang ada di sini ada 2 nanti yang notes yang relevan. Pertama itu yang berhubungan dengan misalnya ini untuk kas dan setara kas ada notes nomor 4, nomor 30, nomor 31, 2D dan 2R. Nah, ada 2 kelompok. Yang pertama nanti akan bicara berhubungan misalnya nomor 4, 2D dan 2R. Maaf, 2D dan 2R ini yang saya yakin, ini berhubungan dengan kebijakan akuntansi untuk kas dan setara kas. Nomor catatan kakinya. Nanti saya kasih lihat. Lalu nomor 4 itu memang untuk kas dan setara kas. Lalu nomor 30 dan 31 kemungkinan untuk akun lain yang berhubungan dengan kas dan setara kas. Nah, kemudian ada piutang usaha gitu ya, ada yang pihak berelasi, ada pihak ketiga. Pihak berelasi ini berarti adalah orang yang punya hubungan istimewa baik dengan perusahaan atau orang-orang kunci di dalam perusahaan, direktur, komisaris misalnya, atau pemegang saham utama. Kemudian ada persediaan inventory, kemudian total aset lancar di sini, kemudian ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ada piutang juga, ada aset pajak tanggungan, ada investasi pada asosiasi, ada aset tetap, properti investasi, berikutnya aset tabarujur, aset keuangan tidak lancar, aset tidak lancar lainnya. Kalau sampai di sini, Anda tidak tahu ini kontennya itu apa saja di sini. Ini aset tetap, pasti ada gedung ya, ada pabrik ya, ada depresiasi kemungkinan di situ. Tapi kan kalau sampai di sini kan kita tidak tahu ini bicara apa gitu. Nah, informasinya nanti akan ada pada catatan kaki 11 dan 18. 2L itu kemungkinan adalah informasi tentang catatan tentang kebijakan akuntansinya. Kemudian ini lanjutan laporan posisi keuangan, ada liabilitas, ada liabilitas jangka panjang, kemudian di bawahnya baru ekuitas. Ada modal saham, modal dasarnya berapa, modal ditempatkan dan disetornya berapa. Jadi Anda harus bisa membedakannya nanti semester depan kalau Anda lulus ya, semester ini, semester depan Anda akan masuk akuntansi untuk ini. Kemudian tambahan modal disetor ini yang disebut dengan premium. Kemudian ini saldo laba ditahan. Laba ditahan di sini dia bagi 2, ada yang sudah ditentukan penggunaannya, ada yang belum ditentukan penggunaannya. Lalu total ekuitas. Lalu lanjut cepat, ini pendapatan dan biaya-biaya. Anda lihat ini kok sedikit sekali ya kandung informasinya. Informasi yang rincinya itu ada di bagian catatan nanti. Ini misalnya ini adalah catatan, ini laporan ekuitas yang dapat didistribusikan.
Kemudian ini laporan aliran kas namanya, laporan arus kas dia tulis, tapi maknanya adalah aliran kas operasi. Semester ini Anda belum belajar ini ya. Laporan aliran kas, kemudian, nah ini baru mulai catatan. Catatan nomor 1, kalau tadi ada 2D, 2R, kita lihat apa isi 2D, 2R itu. Dua A, 2B, 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 2F. 2D apa? Cadangan penurunan piutang. Cadangan ditentukan berdasarkan kebijakan yang dijabarkan pada catatan 2R. Jadi yang mengacu pada 2D, acu ke 2R. Nih, 2R itu instrumen keuangan. Efektif mulai tanggal segini, kelompok usaha menerapkan PSAK sekian. Penerapan SAK dan seterusnya. Instrumen keuangan ini ada di antaranya yang berhubungan dengan kas. Kita masuk kepada topik kita, itu depresi. Kita lihat pertama di mana munculnya depresi di dalam laporan tahunan ini. Nah, kita lihat ternyata dia mulai muncul di catatan kaki nomor 1I mungkin atau 2I di bagian aset tetap. Aset tetap kita lihat di sini di paragraf kedua, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan maksudnya adalah kos perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan, amortisasi dan depresi dan rugi penurunan nilai jika ada. Biaya terperolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan dan seterusnya ya. Saat pemeliharaan dan perbaikan ada carrying amount. Apabila terjadi kewajiban membongkar memindahkan semua biaya. Oke. Lanjutan. Mesin dan peralatan tertentu yang berhubungan dengan produksi semen disusutkan, didepresiasi dan menggunakan metode unit produksi. Seluruh aset tetap lainnya kecuali tanah itu disusutkan, diamortisasi atau depresi menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset. Nah, ternyata apa metodenya di sini? Garis lurus ya. Itu enggak garis lurus. Ya, pernyataannya garis lurus, tapi saya belum percaya. Karena saya melihatnya ada informasi lain. Nah, ini akumulasi penyusutan. Nih, ini tambang. Ini akumulasi penyusutan yang di rumah mudah-mudahan bisa lihat. Ini ada akumulasi penyusutan, amortisasi dan depresi. Ada pengembangan tanah, pengembangan gedung, tambang. Saya duga yang depresi adalah yang tambang. Ya, untuk yang khusus tambang saja. Mungkin ada biaya lain yang berhubungan di sini yang berhubungan dengan kos untuk eksplorasi tersebut. Ini aset sewa pembiayaan, total akumulasi depresiasi dan amortisasi serta depresi sekian. Penyajian depresi di dalam laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi, ini catatan kaki juga, catatan kaki nomor 25. Ya, tadi di laporan utama kita tidak melihat rinciannya, kita hanya melihat total. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beban penyusutan amortisasi dan depresi sebesar
untuk semen itu sebesar 749 sekian. Kemudian beban non kas selain penyusutan dan depresi, nah ini berarti bukan depresi. Jadi yang depresinya di sini. Jadi ada yang pelajaran yang dapat kita hari ini adalah untuk pelaporan depresi itu bisa jadi dia digabung di sini dengan biaya penyusutan dan amortisasi. Apakah mungkin dia dipisahkan? Boleh saja. Nah, tapi di sini dia tidak memisahkannya. Kemudian laporan yang kedua, ini perusahaannya Semen Indonesia Group, termasuk semen Padang. Ini penyusutan amortisasi dan depresi, tapi ini belum annual report. Belum ini. Ini bukan penyajian dalam informasi keuangan. Oke, yang semen Indonesia enggak terlalu informatif. Baik, ada pertanyaan sampai di sini enggak? Sesi berakhir, sekarang kita masuk revaluasi. Ada pertanyaan? Kita masuk revaluasi. Evaluasi ini berarti nilai ditentukan kembali. Kita melakukan penilaian kembali atas aset kita. Saya ingin mengingatkan kembali pada Anda yang lalu itu ketika pertama kita kuliah aset tetap, tahap akuntansi ada 3 ya. Tahap pertama itu tahap akuisisi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pelepasan atau disposal. Nah, tahap yang kedua adalah tahap yang terjadi di antara tahap pertama dan tahap kedua itu. Nah, Anda sudah belajar misalnya ada depresiasi, penentuan depresiasi, penentuan impairment. Hari ini masalah depresi ya. Nah, satu lagi adalah masalah revaluasi. Jadi akuntansi aset itu cukup banyak pada masa ketika dia masih di tangan perusahaan, masih di tangan atau dikuasai oleh perusahaan untuk digunakan. Nah, yang revaluasi itu berhubungan dengan tahap kita masih memiliki aset tersebut. Nah, perusahaan di sini dikatakan bisa melakukan penilaian terhadap aset tangible. Tangible tahu? Berwujud, yang berumur panjang, subsequent to acquisition at cost. Jadi setelah akuisisi dengan menggunakan baik metode cost atau metode fair value. Ya, dia bisa menggunakan cost atau gunakan fair value. Ada 2 pilihan. Nah, ini misalkan ada sebuah perusahaan dari Jerman namanya Network Rail memilih untuk menggunakan fair value untuk melaporkan jaringan kereta api mereka. Tangible asset-nya menaik menjadi sebesar sebesar 4289. Kemudian ada perubahan fair value dilaporkan dengan melakukan penyesuaian akun aset dan menentukan besaran unrealized gain.
Nah, unrealized gain itu dia disebut dengan surplus revaluasi. Jadi apa yang terjadi di sini adalah, maksudnya adalah gini, ketika kita peroleh aset dulu, nilainya mungkin hanya 1 juta. Ya. Lalu dalam perjalanan kita hitung, kita gunakan depresiasi. Ya, muncul biaya depresiasi. Muncul biaya depresiasi 100.000. Kemudian muncul lagi impairment. Begitu, sehingga ini nilai bukunya menjadi, kita misalkan di sini 900.000. Ini adalah nilai buku atau carrying value. Masalahnya adalah apakah ini fair value-nya? Apakah ini fair value-nya? Karena tidak ada isu impairment di sini, tapi apakah ini fair value-nya? Karena kenapa? Keinginan setiap orang, ketika perusahaan melaporkan asetnya di dalam laporan posisi keuangan, asetnya sebesar 20 juta, itu menggambarkan kondisi realnya. Sama seperti kalau misalnya gini, saya bilang dalam laporan ke saya punya kas sebesar $100.000. Maka siapapun akan setuju bahwa nilai kas itu $100.000. Di kantong Anda sekarang misalnya ada uang $200.000. Anda akan sepakat dengan orang lain bahwa nilainya memang $200.000. Tidak ada nilai yang lain dari nilai tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau aset selain kas gimana? Saya punya handphone misalnya, handphone saya. Saya pakai 2 tahun, katakan begitu. Pertanyaannya, dulu saya peroleh 2 juta, sekarang nilainya berapa? Ya jatuh 2 kali, masuk kolam sekali, diinjak anak 2 kali. Berapa nilai bukunya? 0. Jadi kan, tapi apakah ini nilai value-nya sebenarnya, fair value-nya berapa? Karena fair value-nya masih ada 1.000. Misalnya gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan concern-nya di sini, karena ketika aset itu kita laporkan sebesar 20 juta, pertanyaannya apakah ini menggambarkan nilai realnya atau tidak. Nah, itu kita harus melakukan revaluasi atas aset kita. Diberi opsi untuk melakukan revaluasi itu malah setiap tahun boleh. Tapi ingat nanti ada pajaknya. Ini dicontohkan misalnya revaluasi atas tanah, simen itu orang Padang. Simen. Ya, nama aslinya Harmen. Bapaknya Simen. Dia kantornya di sana. Bapak kumis di situ tuh dia Simen. Gedung di kanan itu. Simen itu membeli tanah sebesar 1 juta. Pada tanggal 5 Januari 2019. Kemudian perusahaan memutuskan untuk menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah itu setelah periode pembeliannya. Pada tanggal 31 Desember, jadi timelinenya seperti ini. 1 Januari, 5 Januari 2019, dia membeli dengan nilai 1 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember, tanah ini berubah kan enggak ya? Tanah enggak pernah berubah ya. Tidak mengalami depresiasi kecuali depresi kalau itu tanah tambang. Tapi kalau tanah seperti yang ada di sekeliling kita hari ini enggak mengalami penurunan. Nah, ketika dia berada di sini seharusnya di dalam laporan posisi di dalam akun tanah, di dalam buku tanah, karena ini nilainya masih 1 juta. Tanggal 15/1 tahun 21 diperoleh nilainya ya tetap 1 juta. Pertanyaannya ketika dia di sini ternyata nilainya itu naik gitu. PBB-nya naik gitu. NJOP PBB-nya naik, nilai jual objek pajak menurut PBB-nya naik. Nah, lalu dia lihat ternyata fair value-nya adalah 1.200.000. Jadi tanah itu di sini fair value-nya sudah menjadi 1.200.000. Ini fair value ketika dibeli. Itu fair value ketika dibeli, ini fair value-nya. Tapi ketika sudah berada di sini pada tanggal 31 Desember nanti,
Ini menjadi nilai buku, tidak lagi fair value. Yang 1 juta itu disebut dengan nilai bukunya. Nah, pertanyaannya ternyata fair value-nya, nilai pasarnya naik 1.200.000. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita rubah di sini jadi 1.200.000 begitu saja, atau naikkan plus 200.000? Kalau kita naikkan begini, apa dasarnya untuk menaikkan? Kan ada transaksi baru. Ketika kita beli tanah dulu, tanah debit tanah sebesar 1 juta. Kreditnya apa? Kas. Nilainya 1 juta. Nah, kalau sekarang ini kita tambah dijadikan 1.200.000, berarti kita harus nambah 200. Pertanyaannya, kita perlu menjurnal atau tidak? Nah, kalau menjurnal, apa jurnalnya? Nah, untuk ini, maka penjurnalan yang diperlukan adalah kita membuat akun baru yang disebut dengan akun gains. Gain yang apa? Gain yang unrealized. Unrealized artinya apa? Disadari. Unrealized. Ada yang tahu Gina? Unrealized apa Gina? Tidak disadari, Pak. Masih ngimpi gitu ya. Unrealized apa? Tahan. Belum diungkapkan, Pak. Itu undisclosed itu. Rahman. Unrealized. Yes. Hah? Apa Rahman? Mengorbankan. Bebankan. Oh, sudah. Jadi nanti pas akuntansi tentang pendapatan, pendapatan itu baru boleh diakui kalau dia sudah realize atau satu lagi ya lupa saya. Tapi ini realize, earn, satu laginya earn. Terhak gitu. Istilah Profesor Suarjono itu terhak menjadi hak. Tanggal 1 setiap bulan itu pegawai terima gaji atas pekerjaannya selama bulan kemarin. Maka sekarang tanggal berapa? Tanggal 1, berarti gajian saya. Nah, berarti saya sudah punya hak atas penghasilan yang dibayarkan tanggal 1 bulan 1 bulan 11 itu sejak tanggal 1 bulan 10 sampai 30 bulan 31 ya, 31 bulan 10. Itu berhak karena saya melakukan pekerjaan saya. Nah, realize ini artinya terrealisasi. Realisasi itu seperti apa? Ini seakan-akan Anda, kalau Anda misalnya belanja di supermarket, maka pendapatan supermarket itu terrealisasi pada saat Anda, sudah dapat dikatakan terrealisasi pada saat Anda datang ke kasirnya dan menyerahkan barang untuk ditimbang atau dinilai, atau di-scan pakai barcode, itu terrealisasi. Sudah betul-betul ibaratnya tangan ketemu dengan tangan untuk yang satu pegang uang, satu nerima uangnya. Itu realize. Nah, jadi di sini ada gains. Gains ini artinya untung. Untung yang belum direalisasi. Karena kenapa? Karena tindakan merevaluasi tanah. Kenapa disebut unrealized? Karena tanahnya kan belum dijual. Andai dia dijual pada saat itu fair value-nya adalah 1.200.000. Andai dia dijual, tapi kan karena belum dijual, maka disebut unrealized ya. Kalau dia dijual dan ada yang membeli, maka itu realized gains-nya. Paham ya? Nah, ini tahapannya. Jadi ini rumus akuntansi yang akan Anda pakai seumur hidup ini.
Kecuali kan enggak sempat makainya udah kiamat. Bahwa pendapatan itu baru diakui kalau sudah realize atau earn. Ada pertanyaan tuh nih? Nah, unrealized gain ini masuk ke laporan laba rugi. Masuk ke laporan laba rugi pada bagian ini, other comprehensive income. Jadi di dalam laporan laba rugi, itu bagiannya banyak. Setelah laba bersih, ini ada laba other comprehensive income, OCI namanya. Nah, unrealized gain itu masuk di sini. Jadi ini laba bersih, jadi mulai dari penjualan sampai seterusnya, nanti kita akan dapatkan laba bersih di sini. Nah, laba bersih ini, maaf, minus ya. Laba bersih ini, di bagian bawahnya masih akan ada OCI. OCI itu ini, Other Comprehensive Income itu OCI. Nah, salah satu komponen OCI itu adalah unrealized gain. Jadi dia dilaporkan di sini. Kenapa begitu? Karena untuk memisahkan dengan yang memang yang sudah pendapatan yang realize. Yang memang sudah terjadi. Penjualan ini kan sudah realize. Apa yang disebut dengan penjualan di sini ini sudah realize. Sudah realisasi, sudah terjadi. Nah, karena kita merevaluasi, maka yang akan terdampak juga adalah depresiasi asetnya. Kalau tadi tanah kan tidak ada depresiasinya ya. Nah, kalau kemudian yang direvaluasi itu adalah equipment, maka equipment tersebut terpengaruh depresiasinya. Misalnya gini, saya suka membuat ilustrasi untuk gambar gini. Dengan menggambar untuk bisa membuat saya lebih paham saja. Tanggal 2 Januari tahun 2019, Lenovo itu membeli peralatan sebesar 500.000 renminbi. Kemudian dari pembelian tersebut, peralatan ini diketahui mempunyai umur 5 tahun, menggunakan straight line method, kemudian residual value-nya 0, residual value sama dengan 0. Lenovo memilih untuk merevalue peralatannya ini ke fair value over the life of equipment. Jadi setiap tahun, ini tahun 1, ini tahun 2, tahun 3, setiap awal tahun Lenovo memutuskan untuk melakukan revaluasi asetnya. Lenovo mencatat depresiasi sebesar 100.000 untuk tahun pertama. Paham ya? Kenapa 100.000 paham? Paham ya? Karena 500.000 dibagi 5 tahun berarti sama dengan 100.000. Berarti di tahun pertama ini biaya depresiasi dan kreditnya akumulasi depresiasi besarnya adalah 100.000. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau dia direvaluasi, tentu di sini ini muncul nilai baru, muncul base depresiasi baru, base kedua. Nanti di sini tentu muncul lagi base ketiga. Ya? Nah, apa yang terjadi kalau begitu? Mari kita lihat. Yang pertama tadi. Kemudian saya gambar lagi. Anda wajib untuk belajar menggambar seperti ini. Apapun cerita, kasus, gambarnya. Walau itu akuntansi sekalipun. Nah, Lenovo ini punya peralatan tadi, tanggal 1 Januari tahun 19, ini 500.000 ya. Kemudian akumulasi depresiasinya
Akumulasi depresiasi tadi berapa? 100.000 ya. Ini pada tahun 2019. Oke. Sehingga carrying amount-nya adalah 400.000. Ya, pengurangannya carrying amount-nya 400.000. Kemudian Lenovo menerima appraisal independen, mereka mengatakan fair value-nya sekarang, fair value-nya harusnya 460.000. Artinya di sini seharusnya nilai bersih 500 dengan 100 ini bukanlah 400, tapi 460 fair value-nya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada prosedur akuntansinya. Pertama yang dilakukan adalah kita membalik depresiasi, akumulasi depresiasinya. Gambar hilang ya. Kalau Anda tidak gambar, Anda tidak bisa ikut ini juga. Kalau tadi ada akumulasi depresiasi pada tahun 2019 itu sebesar 100.000, maka karena adanya peristiwa ini, kita harus, ini awal tahun 2020 atau akhir 2019 juga bisa, kita harus melakukan pembalikan jurnal yang ini. Jadi ini dibalik, dihapuskan dia. Akibatnya apa? Kalau sini ada peralatan, awalnya kan peralatan itu pada tanggal 1 bulan 1 tahun 19 itu kan 500 ya. Jika ditandingkan dengan ini kan berarti nilai bukunya sama dengan 400.000. Oke. Nah, karena kita membalik ini, maka nilai bukunya menjadi berapa? Jadi 500.000. Karena yang 400 ini kita batalkan, kita mendebitnya, sehingga nilainya kembali ke 500. Jadi sekarang nilai buku adalah 500. Nah, kita sudah debit ya. Nah, lalu yang kedua, baru kita mengkreditnya sebesar 40.000. Peralatan itu dikredit 400.000 dan muncul unrealized gain sebesar karena revaluasi sebesar 60.000. Jadi konteksnya di sini adalah terjadi penghapusan aset kita. Jadi peralatan itu dihapuskan sebesar 40.000 untuk mendapatkan nilai sebesar 460.000 sebagai nilai fair value-nya. Dengan cara menghapus adalah dengan mendebit akumulasi depresiasi. Ya. Ada pertanyaan enggak? Jadi proses akuntansinya adalah kita, kalau tadi ada jurnal ini pada tanggal 31 Desember 2019 itu ada biaya depresiasi sebesar 100.000, lalu akumulasi depresiasi sebesar 100.000. Maka tidak lama kemudian jurnal yang kedua ini muncul. Akumulasi depresiasi ini dibatalkan. Akumulasi depresiasi itu dibatalkan. Biaya depresiasi tidak batal. Biaya depresiasi tetap ada. Dan ini akan masuk kemana? Laporan bagi. Yang batal adalah ini, yang dibatalkan. Jadi yang kita lakukan adalah mengurangi seluruh depresiasi menjadi 0. Jadi kalau misalnya akumulasi depresiasi di sini ada 300.000, ya berarti 300.000-nya yang kita alihkan ke sini. Hapuskan. Lalu equipment ini dikurangkan
sehingga sama dengan nilai fair value yang baru. Pengurangannya, hasil pengurangannya. Ini penyajian revaluasi di laporan keuangan. Ini hanya isu seputaran revaluasi, bahwa perusahaan itu tidak boleh melakukan revaluasi hanya secara apa istilah cherry picking gitu. Jadi kalau dia melakukan revaluasi atas gedung, maka semua aset gedung juga harus direvaluasi. Tidak boleh gedung yang di gedung A ya, gedung B tidak. Ini penyajiannya, saya kira penyajiannya. Saya kira kita selesai untuk topik ini. Sekarang kalau ada pertanyaan di sini maupun di rumah. Minggu depan yang datang bawa buku ya. Kalau sudah terlambat untuk bawa buku ya bawa buku. Harus punya bukunya. Kalau bukunya tidak mau dicetak di komputer harus ada. Tidak di HP. Tidak di HP. Kalau pakai di HP itu penghinaan sekali. Bagi saya setidaknya karena tidak lihat lagi. Tapi maksud saya adalah kalau Anda hanya punya di HP, maka itu tidak baik untuk ini. Tidak baik untuk kesehatan Anda.